Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waheni Inggit Priyanti dari Prodi Manajemen 223D. Saya di sini ingin membuat resum materi tentang seleksi pegawai. Yang pertama, ada pengertian dari seleksi pegawai. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pengertian seleksi, akan dikutip beberapa pendapat dari beberapa ahli, antara lain menurut T. Hani Handoko, seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Melayu S. P. Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada tujuan seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama, untuk mendapatkan para karyawan yang memenuhi syarat dan mempunyai kualitas sebagaimana yang dibutuhkan, antara lain jujur, disiplin, terampil, kreatif, loyal, dan berdedikasi tinggi. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan calon karyawan atau pelamar, apakah dapat mempekerjakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, untuk menyiapkan dan membentuk kader-kader karyawan yang dapat menunjang kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, metode dalam seleksi penerimaan karyawan. Beberapa metode yang tepat untuk menyeleksi para calon karyawan menurut Melayu Hasibuan. Metode-metode tersebut diantaranya sebagai berikut. Metode tersebut juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu A. Metode non-ilmiah dan B. Metode ilmiah. Yang selanjutnya itu ada prosedur dalam seleksi penerimaan karyawan. A. Penerimaan surat lamaran. B. Penyelenggaraan ujian. C. Wawancara seleksi. D. Surat-surat referensi. E. Evaluasi medis. F. Wawancara dengan penyelian. G. Pengenalan pekerjaan. Dan H. Keputusan seleksi. Selanjutnya ada beberapa kendala-kendala seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama itu ada tolak ukur, di mana kendala tolak ukur adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang dipergunakan, mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Dan selanjutnya itu penyeleksi. Kendala penyeleksi adalah kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar kualifit, jujur, dan objektif penilaiannya. Yang terakhir itu pelamar. Kendala pelamar adalah kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari seorang pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja tentang dirinya, sedangkan hal-hal yang kurang baik disembunyikan. Selanjutnya, faktor-faktor dalam seleksi penerimaan karyawan. Satu, faktor etika. Dua, faktor internal organisasi. Dan C, faktor kesamaan kesempatan. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.